Hai, hello, hello. Jumpa lagi dengan Ibu. Jangan pernah bosan ya. Masih di pembelajaran sejarah wajib. Seperti yang kamu lihat di slide Ibu atau di PowerPoint Ibu, kita akan membahas kehidupan politik pada masa Orde Baru. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita bisa tatap muka di sekolah atau di kelas yang sangat kita cintai dan sangat kita rindukan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Kita akan masuk tentang kehidupan politik pada Orde Baru. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru atau masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Itu ada dualisme kepemimpinan, ada juga tritura, ada super semar. Sudah kita bahas. Oke. Orde Baru berasal dari kata Latin yaitu ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur diatur menurut suatu hukum atau prinsip atau ide tertentu. Jadi, kalau kita bicara Orde Baru, berarti ada pembaruan atau di mana Orde Baru itu ditandai dengan kepemimpinan Bapak Soeharto, yaitu kembalinya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditandai dengan demokrasi Pancasila atau berlandaskan pada ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Kebijakan politik dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Jadi kita akan membahas politik kita pada masa Orde Baru. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat. Oke, kita akan membahas yang pertama, kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SIMPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau di Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 77, 82, 87, 92 hingga 97. Jadi ada pemilihan sekali 5 tahun. Kenapa harus dimenangkan Golkar? Karena pada saat itu pada Orde Baru itu ada pemangkasan partai politik yang awalnya dia banyak, dipangkas menjadi 13, dipangkas menjadi 9, lalu dipangkas menjadi 3 partai. Kenapa selalu Golkar yang menang? Karena pada saat itu pemerintah mengharuskan bahwa segala ASN atau pegawai negeri sipil atau yang bekerja dengan pemerintah itu wajib memilih presiden yang berasal dari partai Golkar. Itu yang menyebabkan mengapa Golkar selalu menang. Bukan karena asas apa yang diinginkan masyarakat, tapi karena banyak lapisan-lapisan masyarakat yang terpaksa karena mereka bekerja di instansi negara, seperti itu. Yang kedua, penyederhanaan partai. Inilah yang Ibu singgung di sebelumnya. Dari 14 menjadi 9 menjadi 3. Penyederhanaan partai menjadi 2 partai. Sampai 2 pun ada. Dan 1 golongan karya. Jadi 3. 2 partai dan tambah lagi Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau PP3. Itu salah satunya bergabung dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Baru yang terakhir golongan karya atau Golkar.
Golkar inilah nanti yang menjadi partai yang selalu menang dalam pemilihan presiden. Karena tadi udah Ibu jelaskan mengapa selalu menang. Oke, selanjutnya ada dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Jadi, kenapa menjadi kekuatan sosial? Karena presiden kita saat itu berasal dari ABRI. Karena saat itu Soeharto adalah jenderal atau jenderal tertinggi di Indonesia saat itu. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai praksi ABRI. Jadi mereka memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR dan MPR atau di konstitusi, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Jadi mengapa katakan dominan? Karena mereka sebagai keamanan sudah mereka masuk lagi di parlemen atau di MPR DPR. Jadi mereka sangat dominan pada saat itu. Kenapa bisa? Itu tadi udah Ibu jelaskan alasannya. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenal Pancasila. Jadi di sekolah pada saat Soeharto sudah jadi presiden, sekolah itu wajib ada mata pelajaran yang tentang pengamalan Pancasila. Kalau sekarang kan PKN, dulu ada memang pengamalan Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi lain selain Pancasila, bahkan dilakukan penetapan P4 untuk pegawai negeri sipil. Jadi tidak ada ideologi seperti yang sebelumnya, kan ada ya PKI, Partai Komunis Indonesia, ada orang PKI di parlemen. Tetapi setelah si Orde Baru, semua yang ideologi di luar ideologi Pancasila itu dilarang keras. Atau bahkan pada saat pemerintahan setelah Soeharto naik jadi presiden, saat itu anggota-anggota PKI itu banyak yang hilang atau banyak yang tidak atau anggota-anggota PKI tidak bisa bekerja di instansi pemerintah karena mereka sudah lain haluannya dari ideologi kita. Mereka sudah komunis, sedangkan Pak Soeharto mewajibkan semua pegawai negeri sipil atau yang bekerja dengan pemerintah itu wajib ideologinya adalah ideologi Pancasila sesuai ideologi negara kita. Baru selanjutnya tadi itu kebijakan dalam negeri. Ini kita kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Di sebelumnya pada tahun 1950-an setelah Indonesia bermasalah dengan Malaysia atau berkonfrontasi dengan Malaysia, kan kita Ibu pernah menjelaskan bahwa Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB karena pemimpin Malaysia dengan Indonesia tidak satu paham. Seperti itu. Makanya Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia karena tidak sebagai anggota PBB. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif menjadi anggota PBB. Jadi, Indonesia balik lagi menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ini tadi setelah kita ada masalah dengan Malaysia. Jadi, pada saat pemerintahannya si Soeharto, kita kembali memperbaiki hubungan tersebut. Dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Kenapa memutuskan hubungan dengan Tiongkok? Karena Tiongkok itu adalah berideologi komunis. Jadi pada saat itu Soeharto itu sangat benci dengan orang komunis.
Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Baru selanjutnya, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Satu kawasan dengan kawasan yang lebih luas. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya. Yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Makanya kalau mungkin kalian telah membahas ini di SMP, bahkan untuk IPS mereka sudah belajar sejarah peminatan. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri dari salah satu negara dari pendiri ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN yang kemudian mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ini maksudnya dalam misi perdamaian. Ini kontingen Garuda ini adalah tentara-tentara Indonesia yang dikirimkan ke negara-negara yang lagi bertikai untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satunya yang baru-baru ini saja, nggak usah zaman dulu, yang baru-baru ini saja pada 10 tahun terakhir ini, Indonesia mengirimkan tentaranya terhadap ke Palestina karena Palestina sama Israel saat itu lagi bermasalah. Jadi Indonesia mengirimkan bantuan supaya bukan ikut campur, tetapi supaya mereka berdamai atau mencari jalan keluar seperti itu. Selanjutnya, ikut berperan dalam KTT non-blok atau konferensi tingkat tinggi yang tidak memihak blok barat dan blok timur, atau Indonesia di posisi yang netral. Tidak ada memihak blok barat saat itu Amerika dan blok timur saat itu Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Ibu jelaskan kembali, setelah Perang Dunia Kedua, dunia ini terbagi dua blok. Blok barat dengan blok timur yang ditandai dengan Perang Dingin. Jadi blok barat itu diketuai atau dipegang oleh Amerika Serikat dan blok timur dipegang oleh Uni Soviet atau Rusia. Seperti itu. Jadi pada Perang Dingin mereka selalu bersaing dalam teknologi. Terkhusus itu persenjataan dan teknologi ruang angkasa atau rekayasa seperti itu. Selanjutnya, berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Itu adalah gerakan-gerakan negara-negara Islam terbesar di dunia. Inilah organisasi untuk mewadahi pertemuan negara-negara yang mayoritas Islam atau negara-negara Islam terbesar di dunia. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas bagaimana mungkin keadaan ekonomi, mungkin kita ke pertanian, dan mungkin kita ke pendidikan. Kalian baca di buku kalian. Untuk bahannya, biar kalian menambah pengetahuan, biar enggak dari ibu semua, biar kalian luas ilmunya, kalian buka halaman 114, kalian baca sampai halaman 125 di buku paket kalian. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. See you, goodbye.